Halo, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu materi pada mata kuliah kimia industri, yaitu water treatment. Dalam bahasa Indonesia, water treatment dikenal dengan pengolahan air. Water treatment adalah suatu cara atau bentuk pengolahan air dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai kebutuhan. Water treatment atau pengolahan air terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan air limbah dan pengolahan air minum. Pengolahan air limbah adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi polutan pada air limbah sehingga diperoleh air yang dapat digunakan untuk aktivitas lain. Harapannya, melalui proses ini, air limbah yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan dan berbahaya bagi lingkungan mampu dijadikan sumber air untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pengolahan air minum. Proses ini bertujuan untuk memperoleh air berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi manusia. Target dari proses ini adalah mendapatkan air yang bebas dari kontaminasi bahan kimia, bahan organik, maupun mikroorganisme. Pengolahan air limbah memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi kandungan senyawa organik maupun senyawa anorganik hingga standar atau batas tertentu yang diizinkan. Yang kedua, proses ini bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme yang dapat menjadi pemicu datangnya penyakit. Pengolahan air limbah biasanya menerapkan 4 tahapan proses utama. Yang pertama, yaitu proses preliminary atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan proses pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan proses primary atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan proses primer. Dilanjutkan dengan proses secondary atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan proses sekunder. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan proses tertiary atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan proses tersier. Pada proses pendahuluan ditujukan untuk menyiapkan air limbah untuk treatment atau pengolahan selanjutnya. Elemen-elemen yang dapat merusak unit treatment dipindahkan dan kecepatan air disamakan. Kemudian selanjutnya memasuki proses primary treatment. Pada proses ini, air limbah mengalir melalui tangki-tangki besar yang bertujuan untuk proses sedimentasi. Pada proses sedimentasi ini, lumpur diendapkan dan bahan yang mengambang seperti lemak dan minyak dapat naik ke permukaan dan dapat di-skim off. Tujuan utama dari tahap sedimentasi utama adalah untuk menghasilkan baik cairan yang homogen sehingga dapat ditreatment secara biologis dan lumpur yang dapat ditreatment atau diproses secara terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan proses sekunder yang dirancang untuk secara substansial menurunkan kadar biologis dari limbah seperti berasal dari kotoran manusia, limbah makanan, sabun, dan deterjen. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses aerobik, sehingga unsur yang dibutuhkan meliputi ketersediaan mikroorganisme, oksigen, kontak antara mikroorganisme dan bahan organik, dan akhirnya kondisi lingkungan yang menguntungkan. Proses selanjutnya yaitu proses tersier. Proses ini digunakan untuk menghilangkan polutan tertentu yang mungkin ada dalam aliran air limbah dan proses sekunder tidak memadai untuk menghilangkan mereka, seperti nitrogen, fosfor, dan logam berat. Selain proses nitrifikasi dan denitrifikasi, ada pula proses penyaringan yang mana proses ini bertujuan untuk menyaring zat-zat tertentu yang lolos pada proses primer maupun proses sekunder. Selain itu juga terjadi adsorpsi karbon atau penyerapan unsur karbon. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan tentang pengolahan air minum.
Pengolahan air minum merupakan proses pemisahan air dari pengotornya secara fisik, kimia, dan biologi. Tujuan utama dari pengolahan ini adalah untuk mendapatkan air bersih dan sehat yang memenuhi standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai air minum. Pengolahan air minum memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menurunkan tingkat kekeruhan air, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, menurunkan bau, rasa, dan warna, menurunkan kesadahan, menurunkan zat atau unsur-unsur yang terlarut, serta mengatur tingkat keasaman atau pH. Pengolahan air minum bertujuan untuk memperoleh air dengan karakteristik tertentu. Secara fisik, air tidak berwarna, tidak memiliki rasa, rasanya seperti air tawar, tidak berbau, jernih atau tidak keruh, serta tidak mengandung zat padatan. Secara kimia, air harus memiliki keasaman atau pH 7 atau netral, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung garam atau ion-ion logam, kesadahan rendah, serta tidak mengandung bahan organik. Adapun secara mikrobiologi, air tidak mengandung bakteri patogen, tidak mengandung bakteri non-patogen pula. Pengolahan air minum terdiri atas 3 proses utama. Yang pertama yaitu sedimentasi atau pengendapan, merupakan proses yang mana bertujuan untuk memisahkan antara zat solid dan liquid menggunakan gaya gravitasi. Yang kedua yaitu proses filtrasi, yaitu proses penyaringan, dan yang ketiga yaitu proses desinfektan, yang merupakan penambahan bahan kimia untuk mengurangi bakteri patogen. Proses pengendapan atau yang biasa disebut dengan proses sedimentasi adalah pemisahan solid dari liquid secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid atau zat padat yang terlarut. Sedangkan unit sedimentasi merupakan suatu unit operasi yang berfungsi untuk memisahkan solid dan liquid dari suspensi untuk menghasilkan air yang lebih jernih dan konsentrasi lumpur yang lebih kental melalui pengendapan secara gravitasi. Proses sedimentasi atau proses pengendapan ditujukan untuk beberapa hal. Yang pertama, pengendapan air permukaan untuk penyisihan partikel diskrit, khususnya pada pengolahan dengan filter pasir cepat. Yang kedua, pengendapan flok hasil koagulasi flokulasi, khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. Yang ketiga, pengendapan lumpur hasil pembubuhan soda kapur pada proses penurunan kesadahan. Dan yang keempat, pengendapan lumpur pada penyisihan besi dan mangan dengan oksidasi. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida, baik cair maupun gas, yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lainnya, untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat halus yang tersuspensi dan koloid. Selain dapat mereduksi kandungan zat padat, filtrasi dapat pula mereduksi kandungan bakteri, menghilangkan zat warna, rasa, bau, besi, dan mangan, tergantung media yang dilewati oleh fluida yang difiltrasi. Media filter umumnya memiliki variasi dalam ukuran, bentuk, dan komposisi kimia. Tujuan dari proses filtrasi adalah mendapatkan air yang terbebas dari polutan melalui media penyaringan. Jenis filtrasi itu terbagi atas 4. Yang pertama, filtrasi cepat. Filtrasi cepat atau filtrasi menggunakan vakum, yaitu suatu metode filtrasi yang menggunakan pompa vakum sebagai gaya pendorong agar proses filtrasi menjadi lebih cepat. Yang kedua itu adalah filtrasi lambat, di mana filtrasi lambat cukup efektif digunakan untuk menghilangkan kandungan bahan organik dan patogen pada air baku yang mempunyai kekeruhan relatif rendah. Yang ketiga adalah filtrasi tekanan pasir. Filtrasi tekanan pasir adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum di mana zat padat itu bertahan. Yang keempat ada microstraining. Itu adalah metode untuk pengolahan tersier.
Desinfektan adalah substansi kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi atau merusaknya dan biasa digunakan pada benda-benda mati. Desinfektan itu teknik desinfeksi fisik meliputi pendidihan dan penyinaran dengan sinar ultraviolet. Teknik desinfektan kimia termasuk menambahkan klorin, bromin, yodium, dan ozon ke dalam air. Desinfektan didefinisikan sebagai pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus. Juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Desinfektan fisik itu ada terbagi menjadi dua, ada pemanasan dan radiasi UV. Pemanasan itu membunuh sel-sel bakteri vegetatif, tetapi spora, virus, dan beberapa protozoa dapat bertahan hidup lama dalam mendidih. Radiasi UV adalah metode desinfeksi yang efektif dan relatif aman, tetapi relatif mahal dan tidak banyak digunakan. Sinar UV mengganggu DNA sel mikroba, mencegah reproduksi. Desinfektan kimia adalah substansi kimia yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan menghalangi atau merusaknya dan biasa digunakan pada benda-benda mati. Bahan kimia ditambahkan ke air untuk disinfeksi termasuk klorin, bromin, dan yodium. Klorinasi adalah metode desinfeksi yang murah, efektif, relatif tidak berbahaya. Borom tidak dianjurkan untuk disinfeksi air minum, tetapi dapat digunakan untuk air kolam. Yodium kadang-kadang digunakan untuk desinfeksi air minum, tetapi menyebabkan aftertaste yang buruk. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Desinfektan juga disebut sebagai senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh desinfektan. Desinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran mineral. Selain itu, desinfektan tidak dapat membunuh spora bakteri sehingga dibutuhkan metode lain seperti sterilisasi atau autoklaf. Jenis-jenis desinfektan kimia ada beberapa. Yang pertama yaitu klorin. Senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kelebihan dari desinfektan ini adalah mudah digunakan dan jenis mikroorganisme yang dapat dibunuh dengan senyawa ini juga cukup luas, meliputi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kelemahan dari desinfektan berbahan dasar klorin adalah dapat menyebabkan korosi pada pH rendah. Meskipun sebenarnya pH rendah diperlukan untuk mencapai efektivitas umum desinfektan ini. Klorin juga cepat terinaktivasi jika terpapar senyawa organik tertentu. Desinfektan yang lain adalah iodin. Iodin merupakan desinfektan yang efektif untuk proses disinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodin 2% dalam larutan etanol cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air jernih. Salah satu senyawa iodin yang sering digunakan sebagai desinfektan adalah iodofor. Sifatnya stabil, memiliki waktu simpan yang cukup panjang, aktif mematikan hampir semua sel bakteri, tetapi tidak aktif mematikan spora, non-korosif, dan mudah terdispersi. Kelemahan iodofor diantaranya aktivitasnya tergolong lambat pada pH 7 dan lebih mahal. Iodofor tidak dapat digunakan pada suhu lebih tinggi dari 49 derajat Celcius. Alkohol. Alkohol desinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral.
Umumnya digunakan etil alkohol dan isopropil alkohol dengan konsentrasi 60-90%. Tidak bersifat korosif terhadap logam, cepat menguap, dan dapat merusak bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Desinfektan lain yang sering digunakan juga yaitu salah satunya amonium kuartener. Amonium kuartener merupakan garam amonium dengan substitusi gugus alkil pada beberapa atau keseluruhan atom hidrogen dari ion amoniumnya. Umumnya yang digunakan adalah setil trimetil amonium bromida atau lauryl dimetil benzil klorida. Amonium kuartener dapat digunakan untuk mematikan bakteri gram positif, tetapi kurang efektif terhadap bakteri gram negatif, kecuali bila ditambahkan dengan sekwenstran. Senyawa ini mudah berpenetrasi sehingga cocok diaplikasikan pada permukaan berpori, sifatnya stabil, tidak korosif, memiliki umur simpan panjang, mudah terdispersi, dan menghilangkan bau tidak sedap. Kelemahan dari senyawa ini adalah aktivitas disinfeksinya lambat, mahal, dan menghasilkan residu. Formaldehid. Formaldehid atau dikenal juga sebagai formalin dengan konsentrasi efektif sekitar 8%. Formaldehid merupakan desinfektan yang bersifat karsinogenik terhadap konsentrasi tinggi, namun tidak korosif terhadap metal, dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernapasan. Senyawa ini memiliki daya inaktivasi mikroba dengan spektrum luas. Formaldehid juga dapat terinaktivasi oleh senyawa organik. Kalium permanganat. Kalium permanganat merupakan zat oksidan kuat, namun tidak tepat untuk disinfeksi air. Penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Meskipun begitu, senyawa ini cukup efektif terhadap bakteri Vibrio chloroaceae. Fenol. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Umumnya dikenal dengan lisol dan kreolin. Fenol dapat diperoleh melalui distilasi produk minyak bumi tertentu. Fenol bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Mekanisme kerja senyawa ini adalah dengan penghancuran dinding sel dan presipitasi protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Oke, ozon itu terbagi ada 2 di sini. Ada metode desinfeksi dan ada sebagai oksidan kuat. Ozon adalah metode desinfeksi yang efektif dan relatif tidak berbahaya, tetapi mahal dan karenanya kurang populer dibandingkan klorin. Ozon adalah oksidan kuat yang menghasilkan radikal bebas hidroksil yang bereaksi dengan molekul organik dan anorganik dalam air untuk membunuh mikroba pada air. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Universitas Palangkaraya atau lebih dikenal dengan UPR adalah universitas negeri pertama yang terletak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.